Silahkan duduk. Bagaimana posisi duduknya, sudah nyaman? Sudah Bu. Baik, kalau sudah nyaman, perkenalkan dulu, nama Ibu Parlia, bisa dipanggil Ibu Lia. Sebelumnya ini Yeni yang waktu kemarin menghubungi Ibu ya? Betul bukan? Ibu, betul. Perkenalkan, nama saya Riani, biasa dipanggil Riani, mahasiswa jurusan matematika. Oh, jurusan matematika. Sekarang udah semester berapa Riani? Sekarang baru semester 2 Bu. Oh, semester 2. Kesini tadi di perjalanan kesini naik tangga ya? Capek tidak? Lumayan capek sih Bu. Oh iya sih. Agak tinggi Bu, Iya sih. jadi kayak rada ngos-ngosan sedikit. Ya soalnya kan ini lantai 3 ya, jadi lumayan ya kan, kayak gimana itu namanya, dari bawah gitu kan. Iya Bu. Oke, baik. Ngomong-ngomong nih, kemarin kamu menghubungi Ibu buat ketemu sama Ibu, betul Riani? Iya Bu, betul. Jadi gini Bu, karena saya lagi ada masalah Bu. Kata teman saya yang kuliah jurusan BK, katanya saya disuruh menghubungi Ibu Lia atau datang aja ke ruangan Ibu buat ketemu Ibu. Nanti katanya bakal dibantu sama Ibu. Oh iya. Oh, kamu punya teman anak PK juga ya? Iya Bu, ada Bu. Dia kakak kelas saya. Sekarang semester 6 Bu. Oh iya, baik. Tapi sebelumnya Riani sudah pernah melakukan konseling atau belum, atau baru kali ini? Belum Bu, baru kali ini. Oh, baru kali ini. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang konseling. Jadi, konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada individu, yang dimana di sini Ibu sebagai konselor dan Ria di sini sebagai klien. Dan waktu proses konseling kita ini dibatasi yaitu 30 menit. Apa bisa dipahami ya nih? Bisa Bu, saya paham. Baik. Ngomong-ngomong, kemarin kamu hubungin Ibu ya? Ada yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, saya kan merasa sangat bingung dan sedih. Oke, baik. Ibu bisa merasakan. Oke, Ibu bisa memahami perasaan yang Yeni alami. Di sini Riani itu bisa untuk menceritakan apa yang Riani bingung dan merasa sedih gitu kan, untuk kita bicarakan bersama di sini. Iya Bu, jadi gini Bu, saya kan punya masalah, tapi saya ragu dan malu Bu mau cerita. Oh, Rian di sini tidak perlu khawatir, perlu khawatir, ragu atau malu. Pokoknya di sini tuh Riani bercerita dengan tenang dan seluas-luasnya, karena di konseling ini
akan dijaga kerahasiaannya atau semua masalah yang diceritakan tidak akan menyebar luas kemana-mana. Baik Bu, tapi mohon dirahasiakan ya Bu kepada siapapun karena ini masalah pribadi saya Bu. Iya Bu, iya Riani, tenang saja Ibu di sini akan merahasiakannya. Di sini yang tahu permasalahannya ini cuma Riani, Ibu dan Allah yang tahu saja sih. Jadi kamu tidak perlu khawatir untuk menceritakan apa yang kamu rasakan saat ini. Oke Bu, jadi gini ya Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika saya tampil di depan orang banyak Bu, apalagi ketika presentasi di depan kelas. Padahal saya kan udah semester 2 ya Bu, yang nantinya pasti bakal menghadapi tugas-tugas presentasi di depan kelas. Iya baik, Ibu bisa. Lalu Riani bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti merasa gugup, bingung, kayak harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir jadi kayak kaku, terus grogi gitu, kayak gitu lah Bu. Oke baik, bisakah Riani ceritakan rasa percaya diri yang dirasakan itu seperti apa? Saya merasa kayak saya gemeter gitu Bu ketika tampil di kelas, kayak semua orang pada ngeliatin saya gitu Bu. Rasanya orang-orang ngeliatin saya tuh kayak ada yang salah sama saya Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat menjawab pertanyaan dari dosen Bu, padahal saya cuma menjawabnya dari tempat duduk, tapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Saya takut salah menjawab pertanyaan dosen Bu, kayak takutnya kalau saya salah jawab ya Bu, saya diketawain sama anak-anak kelas. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas Bu. Oke baik, Ibu simpulkan dahulu ya permasalahan yang dialami itu. Yang pertama itu kamu tidak percaya diri jika presentasi di depan kelas karena kayak pandangan orang-orang itu merasa aneh di Riani gitu ya, dan Yani itu tidak berani atau merasa tidak percaya diri juga ya, kayak ketika menjawab pertanyaan dari dosen karena takut salah dan takut diketawain sama teman-teman yang di kelas, betul? Betul Bu, seperti itu. Saya benar-benar rasa nggak percaya diri, rasanya pengen nangis kalau ada tugas presentasinya Bu. Kalau pas perkuliahan online saya masih lumayan pede Bu ketika presentasi, tapi kalau tugas presentasi di kampus saya rasanya benar-benar sedih Bu, karena saya tidak percaya diri. Rasanya aneh aja Bu, saya merasa saya jadi pusat perhatian semua orang. Iya, nggak pede aja sih Bu. Iya. Ibu ngerti apa yang kamu rasakan seperti itu. Lalu
Selanjutnya rencana yang Riani akan rencana Yani ke depannya. Lalu jika demikian, apa Riani merasa nyaman dengan yang Yani lakukan dengan hanya diam? Tidak sih Bu, jadi saya harus gimana ya Bu, soalnya saya juga nggak mau Bu kayak gini terus. Bisa-bisa nanti berpengaruh ke nilai dan saya kedepannya akan tetap seperti ini Bu, jadi kayak ya takut aja sih Bu. Iya, Ibu paham. Jadi rencana kamu bagaimana selanjutnya? Jika kamu seperti ini terus, apakah dalam perkuliahan kamu baik? Pokoknya kamu tuh dalam posisi seperti ini, apakah kamu nyaman-nyaman saja atau gimana? Saya tidak mau seperti ini terus Ibu. Saya merasa tidak nyaman sekali di posisi saya Bu. Saya selalu memikirkan bagaimana ya agar saya bisa percaya diri ketika di depan kelas dan bisa berani menjawab pertanyaan dosen tanpa rasa takut salah, takut diketahui teman-teman di kelas juga. Mungkin saya harus buang jauh-jauh rasa tidak percaya diri saya ya Bu. Saya ada teman dekat juga di kelas. Kata teman saya ini, saya harus pede. Dia selalu bilang jangan ragu ketika jawab pertanyaan dosen. Kalau salah gak mungkin diketahui teman-teman kok. Dan ketika saya presentasi pun, saya merasa semua pada ngeliatin saya. Karena mau cari kesalahan saya, padahal itu semua pasti cuma perasaan aku aja. Iya, benar. Apa kamu sudah pernah mencoba yang teman kamu bilang untuk cuek kepada teman sekelas untuk biar kamu tuh bisa berani menjawab pertanyaan dari dosen tanpa rasa kamu tuh takut salah atau takut diketawain sama teman-teman kamu? Pernah sih Bu, waktu saya jawab pertanyaan dosen ternyata tidak seperti yang saya bayangin bakal diketawain Bu. Lalu perasaan kamu bagaimana setelah melakukan hal tersebut? Saya merasa plong Bu, karena pada saat itu saya bisa menjawab pertanyaan dosen Bu. Iya, kayak plong aja sih Bu, rasanya kayak lebih lega gitu ya, jadi kayak wah aku bisa juga nih, ternyata udah ada yang ngetawain aku nih gini. Yang lain juga pasti juga ada juga yang jawab salah tapi yang gak ada yang ngetawain kamu juga kan.
Pasti kayak gitu kan di kelas atau gimana? Atau emang ada di kelas tuh kalau setiap ada orang menjawab pertanyaan dosen salah, terus diketahui sama teman-temannya? Sebenarnya sih emang gak ada ya Bu, cuman mungkin aku aja gitu. Perasaan aku aja takut diketawain, takut apa ya, pandangan-pandangan anak-anak tuh aneh itu ya. Kalau emang takut salah, kalau salah pasti kan pasti kayak ngiranya kita tuh diketawain gitu ya. Iya bener banget sih Bu. Tapi kamu bagus loh, sudah berani menjawab pertanyaan dosen, udah berani mencoba untuk tidak takut diketawain sama teman-teman kamu ya. Tapi waktu pas kamu menjawab pertanyaan itu tidak ada yang ngetawain kamu kan? Gak ada sih Bu. Semuanya ya serius-serius aja ya, kayak iya pada diem sih Bu. Mungkin kayak cuman perasaan saya aja kali ya. Jadi Iya, mungkin memang cuma perasaan kamu aja, atau mungkin pas waktu sebelumnya Pak, apakah emang pernah ada orang di kelas kamu itu yang menjawab pertanyaan dosen dan menjawabnya salah, apa emang ada yang diketawain sama teman-temannya atau gimana? sebenarnya sih nggak ada sih Bu. Seingat saya sih nggak ada, Cuman perasaan kamu aja karena kamu takutnya tuh takut diketawain aja gitu ya sama teman-teman kelas kamu itu. iya kayak takut salah gitu Bu. Jadi kayak takut diomelin juga sih sama dosen gitu kan. Iya, Gitu bener sih sih. sebenarnya. Iya, baik-baik. Lalu rencana kamu selanjutnya untuk kedepannya bagaimana? Kedepannya saya akan terus mencoba agar bisa percaya diri tampil di depan kelas dan dosen Bu. Kayak semacam saya akan kayak menonton tutorial cara-cara agar bisa percaya diri dan tanpa ada rasa takut sih Bu. Mungkin di YouTube Iya, bisa. ya kan ada sih berbeda, cuma ya gitulah. Iya sih, di YouTube udah banyak tutorial-tutorial untuk mengembangkan rasa percaya diri di dalam diri kamu, atau bisa kamu teman kamu yang dekat di kelas itu, kamu bisa untuk kedepannya bagaimana? Saya akan terus mencoba agar bisa percaya diri tampil di depan kelas. Dan saya mungkin akan mencoba menonton tutorial cara-cara agar percaya diri dan tanpa rasa takut sih Bu. Betul. Di saya. Oh iya benar. Jadi di sini Ibu simpulkan permasalahan yang Yeni alami itu, yang pertama Yeni tidak bingung dan merasa sedih karena Yeni merasa tidak percaya diri ketika Riani itu tampil di depan kelas atau presentasi di depan kelas, yang Yeni merasa
tidak percaya diri dan gemetar gitu kan, kayak bibir merasa kaku segala macam. Dan dia ini juga eh, merasa takut untuk menjawab pertanyaan dosen, walaupun Riani itu di tempat duduknya gitu kan menjawab pertanyaan dari tempat duduk gitu kan, karena Riani takut diketawain dan ya takut salah dan diketawain sama teman-teman di kelas. Dan Riani di sini bagus sekali ya, sudah berpikir untuk mencari cara gitu, mencari cara terus untuk mencari cara untuk membuang rasa-rasa tidak percaya diri dalam diri Riani. Dan juga Yeni sudah pernah mencoba, Yeni sudah mencobanya ya, bagus sekali Yeni bisa mencoba berani menjawab tanpa takut diketawain dan takut salah gitu ya. Betul Yeni? Ya Bu, betul banget Bu. Lalu apakah Riani masih ada? Jadi sekarang gimana perasaan kamu? Apa yang sekarang kamu rasakan? Saya merasa lega, sudah kayak menceritakan ini Bu. Jadi saya yakin ya saya harus mencoba berubah Bu, kayak agar saya bisa percaya diri dan tidak takut lagi, karena ini berpengaruh ke masa depan saya selanjutnya sih Bu. Betul. Jika kamu seperti ini terus, pasti kan mempengaruhi akademik kamu ya di kelas maupun kedepannya kamu ya pasti berpengaruh gitu kan, jika emang kamu tuh masih seperti ini terus gitu kan. Iya Bu, kayak Apalagi kan berpengaruh juga kan, kayak ya iya benar-benar, apalagi kan kamu sekarang semester 2, nanti semester 3-nya pasti bakalan ada tugas-tugas presentasi di depan kelas seperti itu ya. Saya Lalu apa masih ada lagi yang ingin yang diceritakan atau masih menjanggal di hati kamu? saya rasa cukup Bu. Saya sudah merasa lega dan tahu harus berbuat apa. Jadi terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Baik, sama-sama Riani. Senang bisa membantu Riani untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya kita waktu konseling kita kan ini sudah berakhir ya, karena sudah mengingat waktunya sudah 30 menit. Nanti jika emang ini ada masalah dan pengen cerita ke ibu, bisa hubungin ibu lagi atau langsung datang ke ruangan ini juga boleh. Ya. Oke Bu, baik Bu. Terima kasih banyak ya Bu, sudah meluangkan waktu untuk saya dan mendengarkan semacam curhatan dari saya.
Iya, dengan senang hati Ibu bisa membantu Riani. Ibu, makasih Ibu. Iya, sama-sama.